Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan mediasi dengan saya Irfan Haji Saputra NIM 103233129 sebagai Pak Andi pemilik MBG di Desa Sejahtera, dan rekan saya Adinda Damangsari NIM 103233137 sebagai mediator. Saya Safina Rahma NIM 103233122 sebagai Bu Fitri yang merasa terganggu di Desa Sejahtera. Selamat pagi Bapak Andi dan Ibu Fitri. Perkenalkan, saya Adinda Damangsari, mediator yang akan memfasilitasi pertemuan kita hari ini. Jadi sebelum kita mulai, akan mempersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk saling memperkenalkan diri. Mohon untuk Bapak perkenalkan diri. Ya, Ibu. Saya Bapak Andi sebagai pemilik MBG di Desa Sejahtera. Baik, Ibu Fitri. Pagi, saya Ibu Fitri, warga Kampung Sejahtera, tinggal belajar dari Rumah. Terima kasih Bapak Andi dan Ibu Fitri. Saya ingin menjelaskan maksud dan tujuan dari sifat mediasi hari ini. Itu mediasi adalah cara untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan saya sebagai mediator. Tujuannya adalah untuk membantu solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi secara damai dan kekeluargaan. Saya ingin ditegaskan bahwa kedudukan saya di sini adalah netral dan tidak mengambil keputusan untuk salah satu pihak. Saya bukan hakim, seperti siapa benar atau salah. Tugas saya hanyalah memfasilitasi agar Bapak dan Ibu dapat berkomunikasi dengan baik dan menemukan penyelesaian yang disepakati secara bersamaan. Baik, saya Baik, saya juga Pak. Baik, sebelum kita masuk ke ini permasalahan, saya ingin membuat beberapa aturan pelaksanaan mediasi bersama Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, kita akan saling mendengar tanpa saling memotong. Kedua, kita berbicara dengan sopan dan menghormati satu sama lain. Ketiga, semua yang dibicarakan di ruang ini bersifat rahasia. Keempat, kita fokus mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Apakah Bapak Ibu dan setuju? Setuju. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Fitri untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian dari sudut pandang Ibu. Baik, terima kasih Bu Mediator. Jadi begini, saya itu sangat terganggu dengan suara musik dan karaoke dari rumah Pak Andi yang dibandingkan sampai larut malam. Nah, di rumah saya itu ada balita usia 10 bulan dan ibu saya yang sudah usia 76 tahun dan sering sakit-sakitan. Mereka itu sangat terganggu, tidak bisa tidur nyenyak. Nah, saya sudah beberapa kali mengeluh dengan cara yang baik tetapi tidak digubris. Bahkan ketika saya menyampaikan keluhan secara langsung, Pak Andi malah membentak dan menggebrak meja sampai terjadi keributan. Saya hanya ingin ketenangan di lingkungan tempat tinggal saya sendiri. Baik, terima kasih Bu Fitri. Sekarang giliran Pak Andi untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian dari sudut pandang Bapak. baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan dengan jelas-jelasnya ya. Saya memang suka bermain musik dan kadang suka berkaraoke dengan karyawan-karyawan saya setelah membayar kerja. Nah, itu kan salah satu hak saya ya, karena kan semua peralatan itu saya beli dari kerja keras saya sebagai bos MBG itu sendiri. Nah, itu juga menjadi hiburan saya. Saya itu tidak merasa keras dan saya juga punya hak untuk menikmati hiburan di rumah saya. Nah, menurut saya karaoke dan menyetel musik itu tidak terasa keras gitu. Dan saya sendiri Ibu Fitri ini terlalu berlebihan dan menuduh saya sebagai biang kerok atas kegaduhan di Desa Sejahtera ini. Terima kasih. Baik, saya sudah mendengar dari kedua sudut pandang. Sekarang mari kita inventarisasi permasalahan dan mengadakan pembahasan berdasarkan skala prioritas. Saya mencatat ada beberapa isu. Yang pertama itu kita terisi suara musik ya dari rumah Pak Andi. Yang kedua, waktu pemutaran musik hingga larut malam. Yang ketiga, cara komunikasi antara Bapak dan Ibu
sehingga terjadinya keributan. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan agenda ini? Setuju. Baik, mari kita mulai dari isu pertama. Pak Andi, menurut Bapak seberapa keras volume musik yang Bapak putar? Menurut saya itu standar dari soundnya emang segitu itu. Memang saya kan membeli dari tokonya itu sendiri, soundnya agak besar. Nah, itu volumenya udah menurut saya standar, tidak sekeras yang Ibu Fitri bayangkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu Fitri, bagaimana kita sangat dapat? Ya sangat membantu ya moderator. Karena itu sampai di rumah saya itu sampai bergetar, anak saya juga sering terbangun tengah malam sampai hingga nangis. Nah ini juga merasakan pusing dan sulit tidur. Baik, saya melihat ada kepentingan yang berbeda di sini ya Pak Andi. Berpikirnya untuk menghibur hiburan setelah bekerja keras, sedangkan Ibu Fitri berkepentingan untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan bagi keluarganya, terutama balita dan lansia. Sekarang mari kita cari berbagai pilihan penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak. Pak Andi, apakah ada yang Bapak tawarkan? Mungkin saya bisa mengerjakan volumenya dan saya akan memutar lagu atau menyetel musik itu dengan waktu khusus itu. Mungkin usulan dari saya seperti itu. Itu soal yang terbaik ya. Bu Fitri, bagaimana tanggapan Ibu? Ya saya setuju kalau volumenya dikurangi dan tidak sampai larut malam. Mungkin paling lambat dan 9 malam. Jadi kalau jam 9 malam mungkin itu terlalu cepat ya, karena kan saya kerja pun selesai baru jam 8. Mungkin kalau sampai jam 10 gimana itu? Ya, kita sedang mencari titik temunya ya. Bagaimana kalau kita coba Pak Andi untuk mengecilkan volume hingga tidak terasa getaran di rumah tangga dan batas waktu maksimal jam 10 malam dengan pengecualian untuk acara tertentu yang diberitahukan sebelumnya. Untuk Bu Fitri bagaimana Pak Terima? Terima kasih. Ya, bagus. Sekarang isu kedua yaitu komunikasi. Saya melihat ada kesalahpahaman dan emosi yang sempat memuncak ya. Bagaimana kedepannya jika ada keluhan Ibu Fitri bisa menyampaikan dengan lebih tenang? Sedangkan untuk Pak Andi, apakah Pak Andi bisa menerima dengan lebih terbuka? Apakah solusi Pak Andi ditawarkan? Ya, saya bisa terima dan saya terima kasih kalau usulan saya sudah diterima dan saya minta maaf jika reaksi saya kemarin itu terlalu berlebihan Ibu Fitri dan ke depan saya akan lebih terbuka untuk menerima masukan. Ya saya juga minta maaf jika cara saya menyampaikan terlalu emosional. Depan saya akan coba lebih sabar. Ya, saya melihat dari Bapak dan Ibu sudah mulai bekerja sama ya untuk mencapai penyelesaian ini. Jadi mari kita rangkum kesepakatan yang sudah dicapai. Yang pertama yaitu Pak Andi akan mengecilkan volume musik hingga tidak menimbulkan getaran yang mengganggu tetangga. Lalu yang kedua, pemutaran musik dibatasi hingga pukul 10 malam dengan pengecualian acara tertentu yang diberitahukan sebelumnya. Dan yang ketiga, jika di kemudian hari timbulnya masalah keluhan lagi dari Ibu Fitri, dua belah pihak sepakat untuk berkomunikasi secara baik, sopan, dan tanpa emosi dengan saling memberikan kesempatan untuk mendengarkan penjelasan masing-masing. Yang keempat, Bapak Andi dan Ibu Fitri saling memaafkan kejadian atas perselisihan yang lalu dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan yang dapat memicu keributan serupa. Apakah Bapak Ibu setuju kesepakatan yang dapat sebelumnya kerelaan atau kepaksaan dan dari siapapun? Ya saya setuju. Ya, saya juga setuju dengan sebelum tadi. Baik, sesuai prosedur, saya akan menuangkan kesepakatan ini ke dalam formulir kesepakatan perdamaian lengkap 2. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk membaca kembali, kemudian menandatangani sebagai bukti komitmen bersama. Silakan dibaca dan jika sudah sesuai, tanda tangani di atas materai ya.
lancar dan semoga anak balita serta ibu penasihat Bu Fitri atau selalu diberikan kesehatannya. Terima kasih atas Ibu Mediator atas waktunya dan